Oke, bener. Selamat malam Bapak Teddy Chandra. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Alfred Yang dengan nomor NIM 1911065. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang event study. Ya, ini soal dari Bapak. Bisa kita lihat di sini ada beberapa kasus. Ya, kita lihat apakah yang akan terjadi 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah itu berpengaruh kepada tanggal yang dicantumkan ini. Oke, pertama kita melihat pada 20 harga saham di IHSG. Nah, di sini saya mengambil beberapa saham dari LQ45. Nah, bagaimana cara mendapatkan harga? Nah, itu kita bisa masuk ke Google Finance. Lalu kita ketik apa nama emitennya. Baru kita untuk angka dari sini, ini angka dari penutupan atau close. Angka dari close. Nah, lalu di volume ini dari volume transaksi pada hari itu saya mengambil dari bulan 1 Februari ya 2020 hingga 9 September 2020. Oke, jika itu sudah dapat, kita mencari return. Nah, return ini sendiri adalah harga saham hari ini dikurangi dengan harga saham kemarin dibagi dengan harga saham kemarin. Ya, jika sudah dapat seperti ini, kita copy dan pastekan semua biar semuanya sama. Lalu kita mencari rata-rata variance, standar deviasi, alfa dan beta dari masing-masing emiten. Nah, untuk mencari rata-rata, rumusnya dengan menggunakan average, menggunakan variance itu menggunakan var, dan standar deviasi itu menggunakan rumus STDF, alfa menggunakan rumus intercept, beta menggunakan rumus slope. Oke, begini hasilnya yang sudah dapat. Bisa kita lihat. Selanjutnya itu mencari TVA atau trading volume activity. Nah, itu didapat dari ini volume penjualan ya dibagi dengan ini listed share. Nah, dari mana mendapatnya listed share? Ini dari berapa banyak saham yang beredar. Bisa kita cari PDF-nya dari masing-masing perusahaan. Setelah dapat, seperti biasa, copy paste semuanya biar semuanya rumusnya sama. Lalu kita mencari rata-rata dari masing-masing emiten, yaitu masih seperti biasa, rata-rata menggunakan average, standar deviasi menggunakan STDF. Oke, kita masuk ke event study pada tanggal 2 Maret. Nah, yang pertama ada actual return. Nah, actual return ini adalah harga yang sebenarnya ya, returnnya. Itu kita ambil dari ini 2 sesuai tanggalnya. Ini udah saya hapus. Tanggal 2 Maret. Nah, kita lihat di return tanggal 2 Maret. 2 Maret. Nah, ini kita copy paste 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah. Maka inilah hasilnya. Nah, expected return atau harga yang kita inginkan. Pertama kita copy alfa dan beta. Nah, kita copy alfa dan beta yang dari return yang sudah kita cari. Nah, ini sama ya rumusnya nih, slope dan intercept. Nah, ini baru kita tetap mengambil harga dari IHSG yang di atas. Nah, bagaimana cara mencari expected return? Yaitu dengan alfa
tambah beta. Tunggu sebentar. Itu rumusnya adalah alfa ditambah beta dikali dengan harga di IHSG tersebut. Oke, jadi kalau sudah dapat, sudah bisa tinggal di copy, pastikan semua, dan dapatlah expected return. Lalu untuk abnormal return masih tetap sama, tanggal yang sama pada kasus tadi. Nah, kita mencarinya dengan cara actual return dikurangi dengan expected return. Nah, setelah sudah didapat, seperti biasa, copy dan pastekan semuanya. Oke, jika sudah dapat semua, kita akan mencari AR, SAR, CAR, dan ini D. AR ini dapat rumusnya dari average. Nah, ini aktualnya ya. Dan S ini rumusnya menggunakan standar deviasi. Sama seperti biasa, kita blok samping semua emitennya. Baru jika sudah selesai, kopikan ke bawah. Dan SAR juga, STDF. Kita blok emitennya, kopikan ke bawah. Oke, lalu CAR ini adalah kumulatif dari penjumlahan. Yang pertama tetap sama, kita menggunakan yang dari average yang pertama. Lalu yang kedua, kita tambahkan dengan angka setelahnya. Nah, sama seperti yang berikutnya juga seperti itu. Tinggal tarik ke bawah. Dan D ini adalah kumulatif dari pengurangan, yaitu 3 hari sebelum dikurangi dengan 3 hari 3 hari sesudah dikurangi dengan 3 hari sebelum, 2 hari sesudah dikurangi dengan 2 hari sebelum, 1 hari sesudah kurangi dengan 1 hari sebelum. Oke, inilah yang kita dapat. Ini 3 hari sesudah, 3 hari sebelum. Nah, ini 2 hari sesudah, 2 hari sebelum, 1 hari sesudah, 1 hari sebelum. Sudah, kita mencari rata-rata dari ketiga ini menggunakan rumus average. Lalu kita cari standar deviasinya, masih tetap sama yang tiga ini, dan kita mencari T. Nah, rumus T ini sendiri, average itu dibagi dengan standar deviasi dibagi dengan akar 2 dari N. Nah, di sini N-nya ada 3. Jadi, dari T bisa kita lihat average dibagi dalam kurung karena dia di bawah, standar deviasi dibagi dengan akar dari 3. Nah, maka dapatlah angka ini. Lalu, untuk mencari signifikannya, kita menggunakan rumus T-dis itu dikali dengan T, 2,2. Ini karena dua sisi ya. Nah, mengapa kita menggunakan absolut di sini? Karena pada ini angkanya saya mendapat angka T-nya ini minus, dan signifikan itu angkanya itu harus nggak boleh minus ya. Jadi makanya kita kalikan di sini absolut. Oke, lalu untuk hasil, Oke, lalu kita cari dia signifikan atau tidak dengan toleransi 5%, yaitu jika angka signifikan ini di bawah dari 0,05 dia signifikan. Jika tidak signifikan. Maka hasil yang kita dapat adalah tidak signifikan. Bisa juga kita menggunakan rumus dari rumus dari Word sendiri, yaitu ada di data analis. Kita pergi ke data dan di sini ada data. Kita bisa masukkan menggunakan to pair karena kita menggunakan dua sisi. Nanti hasilnya akan sama juga. Oke, selanjutnya kita ada SAR atau standardized abnormal return. Nah, ini angkanya tetap sama pada event tadi yang sama.
Lalu pada emitennya, nah ini dapat dari angka sini. Sebentar. Angka dari ini C24 di sini dari abnormal return dibagi dengan ini standar deviasinya. Nah, didapatlah angka ini. Seperti biasa, kita copy, pastekan semua sampai semua emiten. Dan selanjutnya kita mencari nih TSAR total, SSAR standar deviasi, ASAR average-nya, kita hitung dan cari signifikannya. Nah, TSAR didapat dari penjumlahan dari emiten total ini. Seperti biasa, jika sudah dapat, kopikan SAR dari standar deviasi seperti tadi juga. Hasil dari angka emiten sudah didapat, kita kopikan juga. ASAR dari average seperti ini di blok, jika sudah dapat kopikan juga. Oke, lalu untuk mencari T hitung, ini kita menggunakan rumus average. Ini hampir sama dengan yang tadi, cuman bedanya di sini akarnya itu akar dari total emiten kita ya. Ya kebetulan diminta 20, saya kelebihan carinya. Ini 21. Z41 atau ini average dibagi dengan standar deviasi dibagi dengan akar 21. Ini harusnya di soal 20 ya. Oke, lalu setelah didapat, seperti biasa kopikan ke bawah sesuai yang tanggal masing-masing. Dan untuk mencari signifikan, tetap kita menggunakan TDIS. Nah, di sini kita tetap pakai TDIS. TDIS menggunakan absolut dari average, 20. Nah, datangnya 20 di sini dari total emiten kita dikurangi 1. Nah, tadi kan 21 dikurangi 1 jadi 20. Lalu 2 ini karena 2 sisi. Nah, maka didapatlah angka-angka ini. Tuh, panjang. Oke. Sudah. Kita untuk cari signifikannya sama. Masih 5% ya toleransinya. Jika signifikannya kecil dari 0,05, maka dikatakan signifikan. Jika tidak signifikan. Nah, hasil yang kita dapat adalah signifikan. Boleh ditarik. Oke, ini sudah hipotesis pertama. Lalu hipotesis ini yang ketiga. Sebentar. Oke, tetap sama. Kasus pada event tadi 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah. Nah, ini untuk mencari trading volume activity. Angka ini bisa kita copy paste juga dari TVA ini. Nah, kita langsung saja copy paste biar nggak susah. Nah, ini di copy. Tetapi angka event tadi 2-3-nya ini tidak diambil. Nah, jadi 3 sebelum dengan 3 sesudah. Oke, jika sudah dapat, copy seperti biasa sampai semua emiten. Lalu sama, kita tetap mencari average, standar deviasi, dan ini penjumlahannya ya, total kumulatif. Sama menggunakan average, menggunakan standar deviasi. Lalu ini kumulatif dari ini nanti ditambah dengan ini. Nah, ini dia. Nah, ini tambah ini, nanti ini ditambah lagi. Jika sudah dapat, nah seperti ini, baru kita mencari D sama seperti tadi. Atau biar lebih gampang, rumus yang di sini bisa hipotesis 3 bisa kita copy pastekan dari hipotesis kedua. Oke, selanjutnya ini soal-soal ini, maksudnya event tadi pada tanggal 10 April, 25 April sama, caranya tetap sama, cuman yang membedakan adalah ya tanggal pada ini tersebut, tanggal pada IHSG-nya, tanggal pada IHSG.
Mungkin cukup sampai di situ saja. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih.